Ambil ya. Iya. Kita pakai ini muat ya. Nah, bisa kan? Tapi Ini apa? ini wah. Ini goreng. Nah, gitu. Nah, bisa. Nggak bisa. Hah? Bisa? Bapak kayak gini Pak. Keluar ya. Aplikasinya berapa Pak? Enggak ada. 60 menit. Selama 6 jam Pak. Nanti dilihat ya kalau udah nggak ada lagi. Kalau udah nggak Siapa ya? Nggak ada udara lagi. Oh, nggak ada. Tahu. Udah. Bapak ini Bapak cara tahu udaranya gimana Pak? Cara tahu udaranya udah nggak ada. Dari gardu. Kan nggak ada udara lagi yang naik. Oh yang Oh, dari gini-gini. gantinya ya. Ya. Oh, Ini ada angin nih. Ah? Iya. berarti kalau udah ada gardunya Jadi ini yang kata menghilangkan udara tadi ya? Pemecahan molekul. Iya. Nanti mau. Harusnya gini langsung keras. Nah, gini nanti dapetnya keluar dari sini. Nanti itu stage-nya ini coba yang harus. Bapak berarti nanti larutannya dimasukin dulu. Nanti terus habis itu. Pasang dulu kalau itu Oh, pasang dulu yang bulat. tumpah. Bolong kan? Iya. Jadi ini tahan nih. Nah, masuk, Pasang. tuang. Oh tuang dari. Ini nggak bakal tembus karena Oh, porositasnya kan kecil banget. Bukan kayak kertas saring biasa ya. Ini tadi turun. Kalau ini harus pakai bantuan. Coba yang satu lagi boleh. oh itu Itu berarti bukan di apa? Di kayak suntikan gitu disedot tapi dari atas. Bantu dorong doang. bantu. Ini filter. Oh itu filternya Filter ya. KTFE kan Berarti pertama 0,2 mikro. Kamu Pori-porinya. kamu ngajarin Jadi kecil banget. di Bapak. Karena terlalu kat tembus, nggak bakal keluar lama. Netesnya itu bisa berhari-hari. jadi Jadi kalau mau cepat, iya dorongnya juga berat. dipasang, masukin larutannya, dorong. Jadi udah dimasukin ya cairannya ya. Semuanya itu pak. Iya, kalau kamu kuat semuanya. Oh, tergantung kitanya. Tapi boleh sedikit Kalau sedikit volumenya semakin banyak kan semakin Lama. banyak yang disaring kan begini Oh iya. terus sampai sore. Aduh. Berarti boleh sedikit sedikit ya Pak? Boleh. Oh, Awalnya nanti bilas dulu ya, kasih aquares dulu ya, coba. bilas. Airnya aquares. Tadi Yang tadi itu bides tadi yang sisa. beda. Jadi siapin. Nih Pak. Terus. Coba dulu ya. Coba dulu ya, kalau nggak bocor nggak apa-apa. Kalau ini nggak bocor, nggak keluar dari sini nggak apa-apa. Mana rak tabung, beker, Adanya yang segini Pak. rak tabung reaksi. Ini. Ya. Ini tadi pasang dulu nih, Pasang. pasang. Ini kita bilas dulu ya, pakai aquares ya. Nah, ini berarti bisa ya, nggak keluar kan? Iya. Nah ini kan kalau kertas saring biasa tuh langsung tembus nih. Nanas. Ini karena pori-porinya kecil jadi harus pakai bantuan ini. Kalau nggak pakai ini sampai seminggu juga nggak selesai. Ini volumenya cuma segini. Tuh kan, naik kan? Ya, nggak ada yang keluar. iya. Ya. Ya. Ya, HP siapa? Nggak tahu. Karena tadi karena longgar, Ya, habis. karena longgar, jadi dia nggak turun ke bawah malah naik ke atas ini. Siringnya yang bagus dikit nggak ada. Ini sebelah siapa? Rain. Jam ya? Brian ya? Oh my god. Ada lagi nggak siring yang satu lagi? Batang Kan batang kita besi. di. Oh Revanya. Ada nggak Revanya? Revanya bisa lengkap.
Ya daripadanya kan mana? Biasanya lengkap dia Starter. jarum aja punya dia. Apanya? Tadi nggak dibuat. Biarin dah, biarin. Wow. Oh, masa? Nah, kan keras kan? Aduh dia, jangan tindihin dia. Apa? Oh, iya. Ya. Ini baru volumenya Keluar ya sedikit dia. loh. Nah, saya bilang harus makan dulu. Iya keras banget. Ya ampun. Aku mana? Oh, gitu. Berarti mending dikit. Nah, ini nanti agak itu ya, agak sedikit pakai tenaga ini. Tapi yang ini bagus. Tenaga dalam. Wow. Perlu divideokan. Nah, ini kalau mau copot ini vakum nih. Vakum. Terus lepas dulu nih. Buka. Oh, Oh, nggak bakalan. ya Pak. Langsung saya tandain sama Sarah, kamu nerogong air 3 semester. Narogong. Itu ya. Kalau Gampang mau kan? masukin. Nah, kalau pakai yang ini yang baru, ini nanti jarumnya copot aja. Oh, Pak. Ini boleh diambil Pak. Boleh. Coba. Maaf. Iya. Boleh coba Pak. Boleh. Ini nanti copot aja. Yang baru. Ini sifannya. Ini bisa pakai. Nah, mana enak? Ini bagus. Udah buat Bapak. Yang berapa pokoknya lihat udah. tangan saya tuh coba. Nah, pistolnya ini selalu berhubungan sama fase gerak. Fase gerak ini rata-rata bahan kimia. Iya kan, pelarut-pelarut kimia. Nah, kalau kita pakai besi biasa, besi baja yang ini kena bahan kimia ini bakal karat. Jadi di sini pistolnya itu pakai batu jamrut, kalau ini pernah saya buka emas ternyata. Mas, itu yang emas paling murni berapa gram? 24 gramnya gedenya seberapa? panjang segitu. Mahal jamrut nggak sih? Zamrud yang model alat yang lama itu udah saya buka panjang, Kita jualannya Pak. udah saya bawa mau jual nggak laku. Jamrut itu kan? Pak, ini tahu ini batu, cuma buat apaan bata? Nggak bisa dibuat Yang perhiasan. HPLC yang lama itu jamrut Kan mau dilelang tuh, copotin terus buka. diambil dulu kan kita jual. Bentuknya bata. Ini ada yang kalau yang ini B, selang B, ada selang A, ada C sama D. 9 totalnya. Nah, ini ada masing-masing. Kalau A itu masuknya nanti ke sini, terus dia masuk ke alat penghilang udara. Jadi kalau alat ini juga sebetulnya sudah otomatis karena dia modelnya yang gradient. Kalau gradient itu campurnya itu di luar. Jadi wadahnya masing-masing, metanol, air, campur sendiri. Tapi kan syaratnya harus apa? Nggak boleh ada udara kan? Iya. Ketika bercampur, makanya dia pakai degassing di sini. Ini buat ngilangin udara. Sebelum masuk ke pompa. Nah, dari pompa nanti dia teruskan ke dalam injektor. Jadi tadi ada warna fase gerak, ada alat gesernya, pompa, injektor, dari injektor masuk ke kolom. Di kolom ini nanti akan terjadi pemisahan. Jadi jantungnya KCKT itu artinya di sini. Proses pemisahan ini terjadi semua di sini. Alat ini ribet kayak gini, ini doang intinya. Iya, kalau saya kerja sendiri pasang pompa kolom sini terus saya nyemprotin bisa juga kan ya, terpisah juga kan. Tapi kan harus kedetek dulu nih kapan dia ada keluar senyawa,
makanya ada detektor, sini detektor. Kalau detektor kita ini yang sama kayak spektrometris. Jadi kalau alat KCKT ini bisa macam-macam detektornya. Kalau suatu saat saya mau pakai IR di sini pasang jadi IR, sama kayak FTIR. Kalau pakai yang fluoresen, senyawa-senyawa yang berfluoresensi bisa pakai juga di sini. Oh, kalau saya mau pakai yang MS, kalau sekarang kan pengembangannya ke misalnya KCKT, LC, MS, ada GC, MS, nanti detektornya doang. Di sini kebetulan kita pakai yang multivis. Jadi kalau KCKT ini sebetulnya kombinasi dari kromatok sama spektro, biasa aja. Tetap bisa dipisahin dulu dengan model kromatografi, ada kolom, terus deteksi pakai spektrum keluar kan. Jadi alatnya, komponennya cuma seperti ini, dari wadah segera, tambahan digestornya, pompa, injektor, kolom, detektor, terus perekam. Kalau GC lebih sederhana lagi, karena dia fase geraknya itu gas, jadi langsung bisa ngalir, berarti nggak butuh pompa. Kalau ini cairan, biar bisa mengalir, butuh pompa. Butuh pompa. Pompanya biar awet, pakainya tadi ada emas galak tuh, sama batu safir. Oke, kalau untuk komponennya cuma itu aja. Ini kita lihat kalau di sini mau operasiin instrumen ini, ada instrumen satu online sama yang satunya instrumen satu offline. Kalau yang online ini untuk menjalankan sistem di sini. Kalau mau pakai ini biar dia bisa berjalan, pakai yang online settingnya di sini. Tapi kalau yang offline itu buat ngolah data. Jadi kerja aja, ntar data kita otomatis tersimpan di offline. Tinggal buka, ngolah di situ, print. Bisa juga sambil jalan di online-nya tanpa buka offline juga bisa print. Kalau nggak mau ngolah datanya lagi, langsung apa adanya, bisa juga. Jadi kita biar cepat langsung aja ya, langsung offline ya. Udah pernah pakai belum? Belum. Ya, sian banget. Ini semester berapa sih? 3. Oh, baru semester 3. Nggak jelas sih. Jelas nggak ini? Iya. Nanti berarti kromato juga pakai ya? Ada materinya. Ya mungkin. Oh, densito doang. Jadi kalau di kromato juga pakai KCKT, bilang aja ibunya, Bu, belakang aja kita aja yang operasi. Ibu siapa, Pak? Ibu. Ibu yang ngajar mata kuliah. Iya, betul. Ya tahu kan ya si Violet. Si Violet kan ya. Ini masih inisialisasi, ini kita bisa nyalain. Di tombolnya ada 3 ya. Ini detektor, ini termostatnya. Jadi kalau ini termostat ya. Jadi kolom ini diletakin di termostat. Apa nih? Jadi biar pemisahannya bagus, suhunya juga harus stabil. Jadi diletakin di suatu termostat. Kalau zaman dulu kolom itu diatur di luar, nggak perlu oven, makanya hasilnya berantakan. Nah ini buat pompa. Sudah? Cuma Ya kan digital. tombol-tombol itu aja ya. Ada ya sama. Itu yang buat itu Ini mana? Oh ini injektor.
injektor, ini ada ininya. Ini pernah pakai ini kan? Pernah ya? Ini buat, sebetulnya ini buat KCKT. Ada skalanya dalam mikroliter. Jadi kalau ada skala ini biasanya mahal. Jangan sampai pecah. Ini kalau pecah ganti. Kalau di Yana Farma itu ada motoknya. Pecah artinya Anda rugi. Ya Tati ya? Kayak toko. Iya, Pak. Toko kaca. Itu tulisan pecah berarti membeli. Pecah artinya membeli. Jadi ini nggak mahal-mahal amat sih, nggak seperti harga KCKT sekitar 3 jutaan. Bandingan KCKT ya. Kalau ini kan sekitar 600 ya. Nah ini udah agak sedikit longgar, jadi kalau suatu saat kalian mipet longgar gitu, nggak turun kan, buat dia keras lagi tuh ditutup aja gitu. Jadi dia seret lagi nih. Jadi kalau kita mipet nggak ada gelembung. Gitu ya, berarti kayak gini turun sendiri. Itu berarti longgar. Seperti ini biar agak lebar ke bawahnya. Tapi bukan es tong-tong kan? Sudah, ini nanti ada lubangnya di sini. Ini ada posisi lock sama injek. Kita kelihatan nggak sih? Ini posisi Dari lock situ. ini, kalau kita mau nginjek ini harus posisi dalam posisi lock. Jadi kalau posisi lock ini, sampelnya akan tersimpan di loop ini. Nih, kapiler yang belakangnya yang melengkung. Ini kapasitasnya 20 mikroliter. Jadi saya nginjek berapa aja, yang penting nggak kurang dari 20 ya. Ini nanti yang tersimpan cuma 20 mikroliter. Nah, 20 mikroliter ini yang bakal dibawa pasegraf masuk ke dalam kolom. Yang terpisah dalam kolom ini cuma 20 mikroliter. Tapi karena syarat dari KCKT tadi apa? Harus bebas dari darah ya. Kalau kita ukurnya pas 20, nanti masuk ke sini pasti ada udaranya. Jadi kebiasaan kalau di sini injek itu 20 kali volume loopnya. 4 kali volume loop. Jadi 4 kali 20 berapa? Jadi nanti mipetnya 80 biar nanti dia terisi penuh, nggak ada udara. Jadi tujuannya cuma itu. Kalau banyak kita masukin, ada yang kedorong, udaranya juga keluar, sehingga nanti terisi dalam ini itu penuh, full, nggak ada udara. Tapi kalau kita pas-pasan 20 ya ada kemungkinan ada udara nanti masuk ke dalam sini, bermasalah. Nah ini sisanya juga, berarti sisanya kalau cuma masuk 20 berarti ada 60 kan? 60 nanti ada pembuangan di belakang. Jadi nanti sediakan beker gelas atau tabung reaksi. Jika ada yang lebih, buangnya di belakang. Itu ya. Nah, ini nanti masukin sampel dalam posisi. Jadi kalau saya masukin sampel dalam posisi ini, sampelnya masih tersimpan di sini, belum kemana-mana. Masih tersimpan di loopnya ini 20 mikroliter. Ketika kita mutar injektor ini ke posisi injek bawah, ini kalau saya putar ini posisi injek. Ini fase gerak akan masuk ke dalam loop ini, membilas semua yang ada di sini, dibawa masuk ke dalam Termometer. sini nanti terjadi pemisahan, kemudian ada detektor, jadi deteksi keluar puncak yang ini areanya berapa masalahnya. Jadi nanti untuk analisis kualitatifnya adalah waktu retensi, menit keberapa keluar,
tiap senyawa itu beda-beda. Jadi kalau paracetamol saya injek baku sama sampel, kalau bakunya keluar di menit kedua 2 menit, 1 keluar puncak. Oh tadi saya injeknya baku, berarti paracetamol ini dengan sistem sekarang, kondisi yang sekarang itu butuh waktu cuma 2,1 menit. Jadi ketika saya injek sampel campuran yang ada paracetamolnya, yang keluar di menit 2,1 itu paracetamol. Kalau di KLT kan RF ya, sejajar kan? Kalau sini waktu retensi, menit keberapa keluar, nah, itu senyawanya sama. Ini buat analisis kualinya. Kalau kuantinya, luas areanya. Oh puncak tadi ada muncul di menit ke 2,1 ini, luas areanya berapa? Tinggi puncaknya berapa? Jadi bisa 2. Jadi bisa ngitung pakai tinggi puncak, bisa juga pakai Luas area. luas area. Mana lebih kuanti, luas area apa tinggi puncak? Nanti dilihat aja yang desimalnya paling banyak, berarti lebih kuanti. Biasanya luas area. Dilihat aja. Ini sudah ya. Nah, ini kalau mau bagus, hasilnya presisi, ketika kita turunin antar injek pertama sama yang kedua, ini waktunya harus sama. Jadi kalau saya turunin, tadi saya hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 detik sesuai detak jantung ya. 2, itu detik. Kalau nggak punya jam, kalau punya jam ya kerja. Soalnya ada 2, 3, 4 beda. Kalau kamu hitungnya cuma 1, 2, 3, 4. Si Siva sama Tati ya pasti ngitungnya beda. Nah ini biasanya yang hasilnya udah presisi itu di situ. Sama-sama mungkin tadi waktunya, tapi kalau pakai waktu yang tepat bisa bagus. Jadi kalau saya biasanya pakai irama detak jantung itu sama dengan jam 1, 2, 3, 4. Nggak ada jantung. Kedengeran nggak ada. Nggak kedengeran. Oh si Robi nggak ada jantung. Sopi. Oh si Nisa, dia kan meninggalnya di Nabok. Nggak ada hubungannya. Kan dunia lainnya pasti lah. Sampai sini tahu ya, udah ya, gampang kan? Oke, sekarang kita mulai ke instrumennya, bikin metode baru. Ini kita bikin metode baru dengan klik metode sini. Ini jalan. Kayak pegel-pegel gantian dah. Maju ada detik. Tulis kalau bener bentar. Dia tripod. Ini di zoom ya. Masya Allah. Metode terus new method ya. Nah di sini udah default ya, jadi berarti dia baru nih. Kalau tadi kan ada penelitian, ya kan? Ada baru. Terus kita bisa simpan atau kita setting dulu instrumen, kemudian untuk injektornya pilih yang manual. Nah ini injektornya manual injektor, jadi sendiri gerakin. Tapi kalau yang model kromatografi gas itu dia auto injektor, jadi injek sendiri. Sebagai setting injek sendiri. Kalau yang ini dia manual ya. Pilih yang manual, oke. Terus instrumen lagi, setup instrumen method sini. Ini muncul ada buat pompa, sebelumnya kolom sama detektor.
Nah, kita awalnya dari kolom dulu. Kolom. Nah, ini kolom biar ini ada termostat yang bagian kiri sama yang kanan. Ini kita bisa ngeset. Saya ingin nanti pemisahan itu di 30 derajat panasnya. Itu masih 30 derajat? Oh iya. Kemudian yang sebelah ini kita nggak usah tulis 30 lagi, tapi di combine aja. Ini klik combine, nanti dia samain sendiri. Kalau sebelah ada 30, nanti dia samain. Ya. Jadi kiri sama kanan nanti suhunya sama. Kemudian kita ke detektor. Detektor nanti lihat di farmakope. Kalau dengan fase gerak air metanol ini 3:1, paracetamol itu panjang gelombangnya berapa? UV-nya. Sudah dilihat belum di farmakope? Panjang gelombangnya berapa? 243 ya. 243 nanometer. Nah, ini kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau sistem gradien ini nanti kita bisa ubah-ubah yang di kolom sini. Nah, ini. Cuma karena sekarang kita udah campur di luar, nanti nggak usah disetting gradiennya. Nah, ini sekarang seperti ini kita jalanin alat. Nah, ini kita aktifin dulu on. Kemudian di sini kita awalnya harus membuang dulu. Saya nggak yakin kalau yang ini nggak ada udaranya. Takutnya ada udara, jadi kita harus purging dulu nih. Caranya udah sesuai ya. Selangnya B. Nah, di sini wadahnya yang B yang 100%. Berarti nanti kalau alatnya jalan, ini yang bakal mengalir 100%. Tapi kalau kita mau rubah-rubah 50, B-nya 50, ini bisa rubahnya di sini. Ini klik. Nah, klik di sini berapa persen? Kalau saya tulisnya 50, nanti otomatis di A-nya juga 50. Ya kan? Nah, kalau misalnya tadi air metanol 3:1. Oh, airnya sebelah mana posisinya? Oh, airnya adanya di B atau airnya adanya di A. Kalau airnya adanya di A berarti yang B ini metanol. Kalau 3:1 berarti sini 30 ya? Iya kan? Kalau 30 berarti yang airnya 70 otomatis. Nanti dia campurnya cuma 70%, yang satunya 30%. Tercampur otomatis di sini. Nah, karena di sini kita pakai yang B itu 100%. Nah, nanti yang mengalir itu cuma yang dari wadah B. Sehingga sini nanti tertulis B 100%. Nah, sekarang kita purging dulu, kita klik kanan. Ini klik kursornya kanan, method. Ini kalau purging karena kita ingin udaranya keluar semua, ini tekanannya langsung harus tinggi. Jadi ngesetnya langsung laju alirnya misalnya 1 ml per menit. Jadi nggak pakai 0, lagi. Jadi kalau 1 ml per menit ini udah langsung tinggi. Tapi kalau ngeset buka ini valve-nya ini, jadi kalau saya buka ke kiri ini udah buka ya, raknya itu nggak masuk ke dalam sistem, nggak masuk ke dalam injektor, nggak masuk ke kolom, tapi langsung kebuang ke limbah. Ini cuma buat ngilangin udara aja. Ini tapi dengan syarat ini harus dibuka. Kalau kamu nggak buka, ini bisa jebol kolomnya. Tekanannya langsung tinggi, terus
isi kolom bisa copot, akhirnya efisiensinya berkurang. Ini karena biasanya lupa purgingnya, lupa dibuka, udah nyala, baru sadar sudah pertengahan jalan, ini udah banyak yang hilang. Jadi jangan lupa ini buka dulu ya, buka, terus kita ngeset sini 1 ml per menit, langsung oke. Ini langsung jalan tuh, jalannya langsung. Nah ini sambil ngecek di sini ada nggak gelombang udara. Sampai sini B nya mana? Ini B masuk ke sini, keluar. Nanti yang keluar ke sini masih ada udara apa enggak sampai ke sini. Kalau sudah tidak ada udara, ini ada udara kan? Oke bang. Nah, begini kan lama kan? Nah, ini kita bisa naikin 1 mili jadinya 2 mili. Klik method 2, oke. Jadi biar cepat. Cepat. Oh masih lama juga, bisa kita naikin lagi 3. Ini batasnya sampai 5 ml. Ini kan nggak masuk ke dalam sistem, langsung dibuang, kan? Banyak udara kan? Karena lama nggak dipakai. Nah itu dicek tuh udah sampai mana tuh. Nah ini udah turun sini tuh, nih udah sampai sini. Nah, ini sampai harus hilang, ini muncul lagi tuh baru. Jadi sampai nggak ada udara yang keluar dari sini sampai. Oh masih lama nih, naikin 3. Oke, lebih cepat kan? Nah di sini nanti dia dihilangin gelembungnya. Nanti kecek yang di sini apakah ada gelembung udara atau tidak. Kecil-kecil. Ini awalnya masih pakai metanol ya, belum fase gerak ya. Jadi kalau kolom ini harus selalu dicuci atau dibilas dengan metanol, jadi biar awet. Kalau kita pakainya air, ini nanti dalamnya jamuran, berjamur. Kalau pakai metanol dia bakal awet. Dan juga silikanya yang ada dalam situ itu diaktifasi ulang. Nah ini siapa ini? Sinta Pak. Nah Sinta, kamu berdiri liatin detail-detailnya ada nggak gelembung udara. Cek. Ini klik kanan, metode lagi. Ini langsung 0 ya, 0. Terus kita klik OK. 0, ini langsung tutup. Putar lagi ke arah kanan. Jadi kalau buka tadi ke kiri, tutupnya kanan. Ini udah tutup ya? Nah kalau tutup, sekarang kita jalanin pelarutnya perlahan-lahan. Jadi awalnya itu dari 0,2 dulu. Ini 0,2, oke. Nanti yang mengalir baru 0,2, jadi pelan-pelan masuknya ke dalam sistem ini, nggak langsung tinggi, tapi pelan-pelan. Jadi biar nanti isi kolom itu nggak nampak-nampak. Nah dilihat di sini kalau tadi 0,2, kalau tekanannya udah stabil, naikin lagi. Nah, ini udah stabil, kita naikin lagi.
0,4. Jadi dari 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai 1 ml per detik. Nah, ketika kita naikin ini banyak yang kotoran yang masih ada dalam kolom, ini terregulasi keluar. Ada senyawa-senyawa sisa yang kemarin mungkin ada yang pakai, ini keluar, ini masih keluar. Gampang kan? Hah? Nanti ya. Mas berarti ganti 8. Titik 8. Ya. Ini kan Kak, delete 8. Oke sini. Oke. Nah, bisa kan ya? Stabil gitu gimana? Kalau udah stabil, biarin aja, kita lihat fase gerak kita udah selesai belum. Kalau ini udah sampai 1, kita balik lagi ke lab, preparasi, selesai, kita kesini lagi. Nanti untuk fase gerak, tadi kan udah caranya udah bisa ya. Nanti saya tuntun, kamu yang ngelakuin sendiri. Ganti fase geraknya, terus purging, sampai ini. Hah? Oh, Kalisari sini. Di bawah tol situ. Kalau mana Kak? Tol Kan satu. ini, Simatupang. Oh iya betul. Kan pinggiran sana Kalisari kan ya? Iya. Nah ini sudah kan? Nah sekarang kalau sudah, biarin aja. Jadi biar nanti metanol ngebilas semua nih. Sambil nunggu dia dibilas sama metanol, kita balik ke lab, lihat fase gerak kita. Kalau udah jadi di ini preparasi bakunya terus bawa ke sini. Gua lalu. Itu kan kata ini modelan tebing press itu cakep deh Pak, jadi harus hidung dia. Kalau alam Jangan sampai yang arah jonggol itu ya, bukan? kalau pola alam Bukan karena jengkol. Ada pinusnya situ. Keren banget itu jonggol. suka sepeda yang kecil ya orang ya. Pinus. Dari nambah gue juga nggak pernah. Bagus Itu itu. lagi nunggu apa enak? Kalinya juga lebar banget. Iya. Itu kalau lagi itu rame banget Pak, buat orang pada mandi. Iya. Oh iya, itu dia truk sepeda juga. Iya, tapi jalannya oh gitu. Keren itu di jonggol. Kemarin pas ke Bandung itu lewat situ. Lewat jonggol. Wah, ada juga di tempat begini di jonggol. Trekking juga ya. Sekarang kamu buka. Kita mau pergi ya? Nah, ini nggak usah. Oke. Mau purging kan? Berarti harus langsung tinggi. Klik kanan. Metode. Langsung itu 1. Kita mau ngilangin gelembung dulu ya, kan ganti fase gerak kan? Oke. Nanti ngecek. Di daerah mana sih jualannya? Siapapun. Oh iya. Ya benang-benang. Itu udah mulai. Enak, aku kalau kesini lewat jalan alternatif. Yang tembus Cibubur bisa. Ngeluarin itu tuh udara. Tapos ini kelapa nunggal ya? Dari kelapa nunggal lu mana? Ih, saya nggak pernah ke sana. Tanya ini negara. Ada kan? Berarti setiap digantiin. Cek. Cek. Ini apa? Ini apa?
kecil dulu ya. Biar ilmunya kita Di sana ada temennya dia naik ke bawah. Kayak ulet. Berarti kita amatin yang selang B aja kan dulu. Iya, Dari awal. selang B aja yang diamati. Selang yang lain buat apa Pak sebenarnya? Ya kalau mau apa gradient, kan bisa pasang sendiri. Itu lihat dari berapa? Yang buat divisi. Dua, satu. Ternyata ada gerumbul, jadi biar cepat naikin dua. Yang sisi lama tuh naikin tiga aja biar cepet lagi. Ininya nggak apa-apa, kolomnya nggak apa-apa. Kalau ini kan nggak bisa kan dibuka, Oh dibuang. jadi langsung ke pembuangan. Tuh. Kalau ke kolom maksimalnya berapa mili per menit? Tekanan. Iya. Kalau lebih dari 200 biasanya yang langsung. Tekanan atau Ini barnya tuh tekanan. Jadi kalau baru ngeset 1 ml per menit tekanannya udah tinggi ya. Berarti bisa. ternyata dari Tujuannya rata-rata cuma 1,5. Ada sampai 2 tergantung kolom. Nah ini cek dulu nih, masih ada gelembung nggak? Dia aja. Biasa Biasa aja. aja. Bapak, kalau tensinya dari 1 diturunin sampai ke 0,0 itu masih buka ya? Ini kan tadi metanol ya? Mengalir metanol kan? Iya. Itu Ini kan? masuk ke kolom-kolom. Biar nggak kesini. Nggak boleh langsung nol. Biar bisa Tekanannya berubah drastis ini. Oh. Berarti ini langsung berendah. Iya. Kayak nanti kalau misalnya udah kerja mah ya udah langsung nggak usah dibuka. Naiknya juga pelan-pelan. Tapi dibuka nggak sih mencet ini? Kan sampai hilang. Mencet untuk kalau udah kan tadi kan ini. ketutup. Tadi kan ini. Iya kalau sudah nol. Oh iya. Nol, berarti Coba lihat dong. set Ada satu. bukan. Udah ya. Kerja itu harusnya dibuka gitu Ya kesini belum dia. karena kita lagi emang dibuka kenapa harus dibuka Oke sudah. Sudah langsung nolin itu tutup lagi. Terus tadi. Iya. Lupa. Ya baru tutup. langsung Tutup keren lagi. tadi tuh tadi Nah. jadi bikin apa ya? Sudah ya? Iya. Oke, sekarang sudah kita naikin pelan-pelan 0,2 stabil naik lagi 0,2. Zara, video. Nah ini kalau kita tutup seperti ini ada kalau kita buka yang jalur ke sini ke arah injektor terus ke kolom ini ketutup, dia langsung ke pembuangan. Kalau kita tutup ininya ketutup yang ke pembuangan, dia langsung masuk ke masuk ke sistem. Jadi kalau lagi posisi ditutup jangan ngeset langsung tinggi, langsung masuk ke sistem jebol, tekanannya langsung tinggi. Naikin 0,4. Ntar nanti kalau selesai uji harus dicuci. Nah cucinya juga ini nanti turunin pelan-pelan sampai 0, ganti dengan metanol, purging lagi, naikin lagi sampai 1, biarin 15 menit, turunin, baru bisa mati. Ini kan kacetan. Kasih. Dan keluar ke semuanya. Turun.
masih. Udah tuh kayaknya. Emang kok pelatnya? Itu kalau udah 1 ml per menit, tekanannya juga udah tinggi, stabil, bisa begini. Udaranya ini mulai dari 0,2 atau 0,2 atau 0,0 yang ini. Ngomong-ngomong, bisa berdua, Bisa dia. Itu udah 4 foto sekarang. Masuk. Apa? Berat ya. Mana lagi? Bapak nanti Tinggi di sana. aku jadi jalan aja. Saya kan kalau saya dari Bekasi itu cuma lurus doang. Dan keluar itu. Namboa itu ke Bekasi dekat, Cibubur dekat, ke Depok dekat, Bogor. Bukan ke Bekasi. Hah? Dia perbatasan Depok Bekasi itu. Segi 4 emas. Iya. Bukan segi 3, segi 4. Ada Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta. Jadi orang rata-rata kebanyakan mulai cari-cari rumah di situ. Segi 4 emas. Ya, 1 ya. Oh, no. Jangan salah ngetik loh si Aina. Tinggal di mana sih? Oh, Condet. Yang turunan itu banyak itu ya. Ngarah-ngarah jual parfum itu ya. Bibit parfum ya. Nah, dari Jakarta PGC itu. Iya, sampai apa sih? Sampai 1. Apaan sih gitu? Bisa per mini. Berarti si Aina suka lewat Masih jembatan panjang gantung banget. sini. Iya. Masih Kampung Jawa.